Jadi kawan-kawan, kehidupan Jepang ya jangan hanya dilihat dari apa yang dihasilkan, tapi jauh-jauh sebelumnya apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kawan-kawan yang lain usahakan sehingga sampai di Jepang. Itu adalah suatu proses yang panjang. Kalaupun ada yang prosesnya cuma sebentar, itu harus patut disyukurin gitu ya. Tetapi kembali lagi ke Jepang bukan hanya tentang foto, bukan tentang hanya spot yang kelihatan bagus, tetapi ingat kembali ada proses yang perlu kita hargai gitu. Ada waktu yang kita lewati sehingga sampai di sini. Dan kembali lagi banyak juga kawan-kawan yang ketika sudah sampai di Jepang dia lupa pada tujuan awalnya. Ya namanya manusia, saya pun ya terkadang begitu ya. Banyak kadang lupa pada tujuan awal. Tetapi kembali lagi kita harus mengingat seberapa keras kita sudah sampai di sini, sampai di pijakan sekarang tuh, dan kita harus tetap upgrade ilmu kita. Kita harus tetap memperbaiki diri kita, karena kita lagi daerah yang mayoritasnya itu di luar Islam gitu. Jadi ada kerinduan yang bakalan terasa bagi kawan-kawan yang baru pertama sampai di Jepang. Apakah ini khusus untuk yang Muslim ya, apakah itu mendengar suara azan gitu, terus makanan-makanan yang halal yang mudah didapat gitu. Nah kalau di sini ya kawan-kawan mungkin Pak scan dulu apakah makanannya ada kandungan haramnya gitu kan. Ketika kita mau beli barang, kita pastikan dulu ada nggak kandungan yang memang nggak boleh kita makan gitu di dalam kemasan tersebut, dalam produk tersebut. Makanya Jepang itu bagi kita yang minoritas di negara mayoritas ya itu adalah tantangan tersendiri. Tetapi dari tantangan itu sendiri kawan-kawan, kita ada upgrade ilmu di dalam, ada upgrade iman dan rasanya dalam hati kita. Walaupun mungkin nggak semua ya, tapi pasti akan merasakan bahwasanya itu kerinduan mendengar azan, terus wirid sama-sama, itu bakal rindu. Terus di bidang makanan pun ya bakalan rindu gitu, dengan cumirio, dengan ini ya penyedap rasa Indonesia gitu, dengan bahan-bahan makanan Indonesia yang begitu beragam. Dan di Jepang itu nggak bakalan kita dapat. Kalaupun kita dapat ya kita bakalan nyari rumah makan Indonesia yang ada di Jepang. Itu pun saya rasa ya itu rasanya ya nggak secara, ya namanya di Jepang ya, secara bahan-bahannya itu ya mahal gitu, makanya nggak mendekati rasa masakan di Indonesia sendiri. Nah di sini juga kawan-kawan juga akan merasakan ya kerinduan dengan keluarga, homesick gitu. Apalagi yang baru-baru pertama merantau ya bakalan terasa banget itu kawan-kawan ya. Tapi disinilah kita membentuk mental kita kawan-kawan di lingkungan baru yang notabene itu, apalagi di dalam sekolah atau university atau dalam pekerjaan itu orang Indonesia cuma sedikit gitu, orang asingnya cuma sedikit gitu. Dan tentunya kawan-kawan harus upgrade bahasa sendiri. Oke lah, kalau notabene itu kawan-kawan belajar bahasa Jepang di Indonesia itu pakai Mina gitu. Tapi ketika kawan-kawan penempatannya di luar ini ya, maksudnya penempatannya itu kayak di Hokkaido, kayak di Osaka atau di Okinawa, itu berbeda banget pada praktiknya gitu. Makanya kawan-kawan harus belajar lagi dan ya belajar dari kehidupan sehari-hari lah bersama orang Jepang ya. Berkomunikasi itu ya kawan-kawan. Banyak hal lah yang memang kita rasakan problematika ketika di sini. Bukan hanya ini ya, foto itu ketika kita main salju ini ada musim gugur itu hanya sebagai bonus sebenarnya dalam kehidupan ini. Ya kembali lagi kita harus memang menerima kenyataan itu. Oke kawan-kawan, itu sharing dari saya. Mungkin ada tambahan lagi apa sih permasalahan yang dihadapi di sini. Oke, terima kasih. Sampai selesai. Konnichiwa.